Hari ini saya ingin menjelaskan betapa kerukunan beragama, baik kerukunan agama-agama dengan pemerintah, kerukunan antar agama, dan kerukunan internal agama merupakan sesuatu yang penting. Karena itu, channel Rukun Beragama ingin mempromosikan kerukunan beragama untuk menguatkan Indonesia. Mengapa kerukunan beragama itu penting sekali? Karena kerukunan beragama itu merupakan bagian dari kerukunan nasional yang tadi saya sudah katakan juga, yang perlu dijaga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian, channel kerukunan beragama ini akan berusaha bersama-sama dengan semua Anda yang menjadi pendukungnya untuk berjuang menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena itu juga maka channel kerukunan beragama ini atau rukun beragama ini akan berusaha untuk mendorong supaya persatuan dan kesatuan umat beragama itu makin kuat, dan juga selanjutnya adalah memelihara kesucian rumah ibadah. Artinya adalah dengan adanya suara rukun beragama ini, maka diharapkan tidak ada lagi atau berkurangnya usaha-usaha terhadap halangan ataupun tantangan kepada pendirian rumah ibadah. Karena ibadah itu baik secara individu maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi manusia. Jadi rukun beragama adalah protestantisme, yaitu sebuah sikap moderat, pandangan moderat beragama. Jadi sekali lagi, rukun beragama memiliki pandangan moderat yang beragama. Karena itu rukun beragama bertekad supaya video-video yang ditampilkan di dalam rukun beragama ini adalah video-video yang mendidik, mencerahkan, dan konstruktif. Jadi rukun beragama tidak akan terpikat untuk sekedar menaikkan views, membuat menjadi video-video viral, tetapi tidak mendidik, tidak mencerdaskan, tidak mencerahkan, tidak konstruktif. Kemudian juga diharapkan rukun beragama ini bisa meningkatkan keimanan, dalam bahasa Indonesia adalah ketakwaan, keimanan dan ketakwaan, ataupun komitmen kepada Tuhan dan komitmen kepada sama. Sehingga dengan demikian ada hubungan baik antar umat beragama dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jadi rukun beragama itu tidak tertarik dengan debat-debat saling menghancurkan, saling mengalahkan. Jadi jangan usah ditantang takut dengan ini, takut dengan ini. Kesaksian agama tidak ada hubungan takut dengan siapa. Dia hanya menjelaskan, menyaksikan apa yang dipercaya. Mengapa saya percaya, mengapa Anda percaya. Begitu. Jadi dia justru untuk meningkatkan keimanan, kepercayaan kepada Tuhan, bukan hanya di dalam agama itu, tetapi juga antar umat beragama. Jadi kita tidak akan debat agama, mana debat agama yang paling benar, denominasi yang paling benar, Katolik dan Protestan mana yang paling benar, tidak. Jadi yang saya sampaikan inilah kajian-kajian. Jadi kalau kemudian Pak Tislargo mengkaji Protestan begini, saya sanggah ini begini-begini. Jadi saya tidak mengatakan Pak Tislargo itu sesat, tapi kajiannya tidak ilmiah kan boleh. Seperti itu. Jadi kajian-kajian, jangan berpikir saya sedang berperang kepada Katolik, tidak. Karena Katolik adalah saudara, Protestan adalah saudara. Semua denominasi-denominasi itu adalah saudara-saudara kita satu bangsa, sehingga kita akan menguatkan kesatuan dan kebangsaan gitu. Dan kemudian tentunya menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita punya semangat, semangat yang jelas. Selalu saya katakan Pancasila itu rumah bersama, rumah pemikiran. Agama-agama itu memiliki posisi yang terhormat dalam Pancasila. Jadi kita harus menerima Pancasila dengan ketulusan. Memang semua pemimpin bangsa Indonesia ini dari berbagai agama menerima Pancasila. Karena mereka mendapatkan tempat. Maka itu kita mesti menjaga. Dialog agama, ceramah-ceramah agama harus menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semangat Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada. Jadi Katolik Protestan berbeda tidak apa-apa. Saya tidak mengatakan, kalau saya mengatakan ada perbedaan-perbedaan kajian-kajian baik tentang Petrus yang menjadi dasar pengembalaan
dasar kepausan, kemudian yang lain-lain. Demikian juga persoalan-persoalan misalnya ketidakberdosaan Maria, itu saya tidak ada hubungan dengan itu. Tapi kalau kajian-kajiannya bisa, tapi kalau sifatnya adalah yang sifatnya internal Katolik, ya saya mendengarkan saja. Tapi kalau kemudian dikatakan penganggap Protestan begini, Katolik begini, ya saya klarifikasi. Jadi channel ini memberikan hal itu, bukan debat-debat yang saling mengalahkan. Jadi saya tidak pernah merasa menang terhadap Katolik. Saya tidak pernah merasa menang terhadap Pentecostal lain ataupun karismatik. Karena ya bagi saya kita satu bangsa dan kemudian juga kita mempercayai adanya Tuhan begitu. Jadi kalau perbedaan-perbedaan pandangan, pengalaman-pengalaman iman, ya itu biasa, tidak ada satu masalah. Jadi rukun beragama tidak akan masuk ke sana dan jangan berharap juga saya berdebat saling mengalahkan, tidak. Beberapa memang ketika saya dengan MIM karena beliau menyerang saya klarifikasi saja. Jadi saya tidak ada urusannya tentang menyerang MIM, demikian Pak Allegro dengan yang lain-lain, tidak. Karena saya memberikan klarifikasi. Tentu dong, harus supaya masyarakat juga tahu. Demikian juga dunia medsos juga tahu begitu. Demikian juga dengan YP. Saya katakan betul, saya bukan sedang menuduh-nuduh YP. Saya tahu sekali karena pendidikan tinggi teologi saya paham. Mungkin dia tidak paham, saya paham sekali. Ya, bagaimana tidak paham? Saya sebagai dosen pendidikan tinggi teologi dari tahun 1997, pembina berbagai STT di Indonesia ya. Sampai sekarang saya masih menjadi pembina dosen-dosen di Indonesia. Dosen di STT di Indonesia. Jadi bagaimana saya tidak paham, tetapi saya tidak sedang menyerang, menghakimi mereka, tidak. Tapi mengingatkan gitu. Jadi kajian-kajiannya, dari berdasarkan kajian itu saya tidak lihat ada kajian sebagai dosen yang membimbing ya penelitian teologi, penelitian empiris di pendidikan tinggi teologi, ya maka saya perlu mengklarifikasinya. Tapi kalau tidak terima ya nggak apa-apa begitu ya. Kemudian tidak mempertentangkan unsur agama tadi kan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi SARA itu jadi tidak dipertentangkan di dalam video-video rukun beragama. Jadi jangan pernah berharap lah rukun beragama itu menyerang, mendiskriminasikan Katolik dan agama-agama lain, kepercayaan, tidak. Bahkan juga ateis juga saya tidak akan menegasikan. Tapi menjelaskan tentang kesaksian iman bolehlah. Menyaksikan tentang iman yang kita percaya boleh. Tetapi tetap dengan semangat inklusif, semangat persaudaraan. Jadi rukun beragama akan menyajikan tetap kajian-kajian teologi, kajian agama ya. Tetapi dengan dasar bahwa semua kita adalah satu, sama kata adalah manusia ciptaan Tuhan. Jadi dengan demikian yang didasarkan dalam penyampaian nilai-nilai eksklusif itu adalah semangat persaudaraan. Jadi sekali lagi saya berharap memang debat Katolik, Protestan itu ya dihentikan saja, dialog-dialog saja lah gitu. Demikian juga debat-debat agama seperti Islam dan Kristen yang saling, bahkan sampai ada yang menistakan agama. Itu kiranya dijauhkan dari video rukun beragama. Dan kita tidak perlu membesar-besarkan hal-hal yang demikian. Karena itu tidak perlu sama sekali. Dan itu merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi video-video dari rukun beragama tidak boleh menghina, menodai, dan atau melecehkan pandangan keyakinan. Jangan lupa ya, saya hanya membuat kajian-kajian. Kajian-kajian tentang Katolik itu karena responnya gitu. Jadi sebenarnya bukan kajian Katolik, itu kajian Protestan. Yang kemudian yang dituduhkan kepada Protestan. Nah, jadi kemudian saya membuat klarifikasi. Bukan kajian Katolik karena kan saya bukan Katolik. Jadi saya tidak bisa mengkaji dogma Katolik ya. Kalaupun diminta kan saya mesti punya keyakinan dulu di Katolik baru bisa mengkaji. Karena saya adalah Protestan, maka saya bisa mengkajinya Protestan. Tapi di luar itu antara agama-agama, saya mengkajinya dengan penelitian empiris. Ya, jadi kajian penelitian empiris ya. Karena saya adalah doktor penelitian empiris. Sehingga kalau saya katakan kajian-kajian ini ilmiah, ya ilmiah dong. Nggak mungkin saya mengkaji-kaji yang tidak ilmiah. Selalu ada klaim, ada data, kemudian ada pernyataan kebenaran. Itu kan ilmiah kan. Tetapi tidak cukup di situ, itu kan logika sederhana. Tapi saya mengembangkan lebih jauh lagi, misalnya klarifikasi. Klarifikasi artinya apa? Pandangan yang dibuat oleh video rukun beragama akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sejenis. Pandangan dari rukun beragama akan dibandingkan juga dengan para pakar-pakar lain juga. Nah, itulah sebenarnya metode-metode
untuk meneguhkan apakah sebuah pandangan itu memiliki dasar pengembangan atau tidak. Jadi ada sintesis terhadap pandangan-pandangan tersebut. Jadi sekali lagi, rukun beragama tidak menghina, tidak menodai, atau melecehkan pandangan keyakinan. Jangan lupa pandangan keyakinan, karena ini iman. Jadi kita tidak akan berdebat iman. Masa iman diperdebatkan? Tidak butuh bukti iman itu. Demikian juga praktek ibadat umat beragama, ya, serta membuat ujaran kebencian. Jadi saya berharap video-video yang kami sampaikan tidak akan seperti itu, dan juga mereka yang mencoba masuk dalam chat-chat di video rukun beragama, usahakanlah menggunakan kata-kata yang baik, kan sudah ada sortir juga, dan kemudian tidak perlu untuk membuat ujaran-ujaran kebencian. Agama itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan manusia. Jadi kalau orang beragama itu nggak perlu apalagi menghina Tuhan atau menghina manusia. Pasti tidak. Tapi kalau membela Tuhan, menghina manusia juga tidak bisa. Karena Tuhan tidak perlu dibela. Kita butuh pembelaan Tuhan. Kalau kita butuh pembelaan Tuhan, kita juga tidak boleh menghina manusia. Karena kita harus sama manusia yang mendapatkan anugerah Tuhan untuk hidup di bumi Indonesia atau di bumi ini, di mana bumi itu milik Tuhan. Jadi teman-teman yang chat ini, ya, jangan berpikir saya membenci dengan YP Purnomo. Tidak, berkali-kali saya katakan, saya paham. Tapi ini kan namanya publik, dan saya tidak mungkin menjelaskan secara detail. Ya, paling-paling saya secara umum saja. Karena ini kan, ya, kita juga harus menjaga orang-orang yang memang sedang belajar atau apa juga. Jangan sampai namanya mereka tidak sengaja, mereka tidak tahu menyebar ke hal itu. Dan juga seperti YP kan sudah ada yang terus berbicara seperti dari itu. Saya lihat 14 November ini lainnya berbicara lagi tentang terjemahan-terjemahan seperti itu. Nanti mereka yang menjelaskan, karena kita sudah tahu lah seperti itu ya. Atau memang membuat ramai, saya juga tidak tahu. Karena para busernya YP itu ya mereka juga kenal dengan baik. Mereka tuh bukan orang yang tidak kenal. Jadi jangan berpikir ya yang mendengarkan video-video YP itu yang saling mendiskusi tidak kenal. Mereka kenal gitu. Jadi kita tidak usah, yang menjadi penonton tidak usah menjadi ribut-ribut begitu. Biarkan aja, nanti kan juga akan terlihat karya-karyanya, kualitas akademisnya akan terlihat. Jadi sekali lagi tidak boleh menghina, menodai atau menciptakan pandangan keyakinan dan praktek ibadat. Jadi kita tidak akan menghina praktek ibadat. Demikian juga dengan karismatik gitu. Kita tidak akan membidatkan. Apalagi kemudian dengan praktek ibadat yang sepertinya kemudian wah aneh gitu. Enggak, kita tidak akan berbuat seperti itu. Aneh itu kan karena kita tidak biasa. Jadi ibadat-ibadat karismatik yang dimana ada penumpangan tangan, kesembahan ilahi, kemudian juga ada bahasa roh gitu. Itu aneh untuk orang yang tidak biasa. Untuk orang karismatik tidak aneh gitu. Jadi kita tidak akan melakukan seperti itu ya. Melakukan hal-hal yang demikian. Tidak akan menghina, tidak akan melecehkan ya. Praktek ibadat umat beragama. Bagaimanapun cara mereka beribadat beragama, itu urusan mereka. Urusan interagama. Jadi rukun beragama tidak akan melakukan hal tersebut. Karena itu memang tidak berdasar. Kemudian juga rukun beragama tidak akan memprovokasi masyarakat. Jadi Anda lihat, saya tidak akan memprovokasi Anda untuk saling melakukan tindakan intoleransi. Tidak. Jadi walaupun ada pertarungan atau diskusi, polemik Protestan dan Katolik, saya selalu mengatakan kita rukun beragama, beda tidak apa-apa. Jadi saya video-video ini tidak akan membangkitkan intoleransi, tapi menguatkan toleransi. Sifat-sifat diskriminatif, intimidatif, wah. Jadi kita pilihnya tidak mengintimidasi, berarti bahaya sekali. Bukan. Hanya mengingatkan atau apa, tidak. Anarkis juga tidak. Destruktif juga tidak. Jadi tidak akan merusak ya. Seperti itu. Nah, demikian ya. Jadi rukun beragama tidak melakukan itu. Dan kemudian juga rukun beragama ya sering membuat juga pendidikan, kemudian politik, tapi rukun beragama tidak merupakan partisipan ke partai tertentu. Jadi bukan kampanye politik. Nah, dalam pilkada ini juga bukan kampanye politik. Karena rukun beragama ini ada lebih bicara tentang politik moral, ya. Dan tidak akan terkait dengan politisasi agama, agamisasi politik, tidak. Karena sekali lagi, ya kampanye-kampanye macam itu dilakukan untuk sesuatu yang baik, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, ya untuk saudara yang mendengarkan video rukun beragama, ya kiranya video-video ini bisa menolong Anda bisa memahami, menguatkan toleransi ya, dan juga memahami agama-agama yang berbeda dan makin mendalami
keimanan atau keberadaan kita semuanya, jika kita bukan hanya mengerti doktrin agama, tapi melakukannya, berarti punya komitmen dengan Tuhan dan komitmen dengan sesama. Dan setiap ibadah-ibadah yang ada, biarlah ibadah itu berjalan, baik individu ataupun bersama. Kita tidak perlu menghalanginya, kita tidak perlu melecehkannya, biarpun mungkin tampaknya bagi kita mungkin aneh karena tidak biasa. Tapi kalau sudah biasa kan tidak aneh. Dan kemudian kesaksian kita adalah kesaksian dari hukum beragama, kesaksian yang membangun, konstruktif, bukan destruktif, menguatkan toleransi. Karena itu selamat terus mengikuti video-video channel YouTube Rukun Beragama. Silakan subscribe dan bagikan kepada yang lain. Saya percaya bahwa channel Rukun Beragama ini sangat berguna. Dan ini channel Rukun Beragama dikaji dengan kajian yang sungguh-sungguh betul-betul moderat dan tidak akan memihak begitu. Ya, jadi jangan berharap channel Rukun Beragama ini memihak satu agama tertentu atau denominasi tertentu, tidak. Karena saya sebagai peneliti teolog akademik tentu saja menjadi yang moderat, dan protestantisme itu moderat.